syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati bersembahkan,
hidupku berada di matamu. Segera hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segera hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian.
Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dengan judul Pakaian Pesta Mempelai Kristus. Saya dapatkan mimpi penegasan tentang tema ini tadi pagi. Jam 12-an lewat saya bermimpi sangat jelas tentang gambaran pakaian seorang calon mempelai wanita. Saya tahu saya bisa bedakan mimpi yang orang sebut sebagai hiasan tidur, terlebih karena kepikiran sesuatu gitu ya, jadinya kebawa mimpi. Tapi kalau mimpi yang dari Tuhan yang memberikan pesan itu juga punya karakter atau aura tersendiri. Sama seperti yang belum lama ini saya bermimpi tentang Yesus ketika dalam mimpi itu kan saya bagikan bom itu meledak di sebuah seperti camp ketika Yesus membawa saya ke tanah lapang. Bunyi itu, ledakan itu saking kuatnya membangunkan saya, dan ketika saya bermimpi itu saya bangun dan langsung saya berdoa. Tadi pagi juga begitu. Saya diperlihatkan dalam mimpi itu pakaian calon mempelai yang belum pernah saya lihat dengan mata jasmani saya. Dan saya tahu lewat mimpi itu saya diberikan pengertian bahwa seperti ini seharusnya atau layaknya pakaian mempelai wanita Kristus gitu ya. Saya melihat gaun itu begitu bersih. Itu yang kesan yang pertama, itu begitu bersih, gak ada noda, gak ada cacat berarti, dan cemerlang. Dan ada gambaran itu yang sangat jelas. Yang kedua yang saya perhatikan ketika bermimpi adalah ada gambaran Yesus dalam kesucian dan kebersihan gaun calon pengantin wanita tersebut. Setelah saya bermimpi itu, saya terbangun, lalu saya berdoa. Ini saya rekaman hari Kamis menjelang tengah hari, sebelum doa tengah hari gitu. Jadi hari Kamis pagi saya bermimpi tentang gaun pengantin calon mempelai Kristus, bersih, gak ada noda dan cemerlang. Hari Rabu saya sudah dapatkan sesuatu untuk dibagikan pada sharing selanjutnya. Ketika saya mempersiapkannya, saya pikir ini kurang lebih sama bahasanya dengan
dengan uh, topik sharing yang sudah saya buatkan di channel YouTube kita tentang menikmati surga di bumi. Tapi mungkin bahasanya bisa dikatakan satu rumpun, tapi ini tetap punya jurusan yang berbeda. Yang saya ingin bagikan sebelum mimpi ini adalah bagaimana hari-hari yang kita jalankan di bumi ini selama sisa hidup kita itu betul-betul memberi buah. Paulus berkata bahwa tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Orang percaya yang sudah lahir baru, yang sudah mengerti kehendak Tuhan, yang memiliki pergaulan yang erat dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, pastinya tahu apa tujuan dia hidup. Hidup di dunia ini adalah memberi buah. Hidup di dunia ini bukan membangun kerajaan di bumi. Sebab kerajaan di bumi hanya sementara dan akan lenyap. Tetapi saya tidak sedang katakan bahwa kita tidak berkarya, tidak bekerja. Tapi fokus utama, cita-cita utama bukan itu. Bukan untuk mencari kekayaan, mencari materi, popularitas. Tapi utamanya adalah memberi buah untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Saya ingin sampaikan dari hari Rabu itu adalah bagaimana setiap hari itu kita punya pengertian dan pemahaman bahwa setiap hari itu harus membuahkan yang baik lewat perkataan dan perbuatan kita. Justru di bumi ini adalah waktu di mana kita menghasilkan sebanyak mungkin buah untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan banyak orang, dan mengukir hari-hari itu judulnya adalah kebaikan, buah yang baik, dan bekerja segiat-giatnya, semakin giat untuk melayani Tuhan, dan juga bertanding, berbuah untuk upah di dalam kekekalan. Makanya orang Kristen yang udah tahu seperti ini, itu cara hidupnya akan berbeda. Seberat apapun tantangan hidup, dia tetap hidup dalam pengharapan. Dia tetap kuat. Dia tidak mau kehilangan fokus bahwa yang paling berharga, yang membuat hidupnya lebih hidup adalah adanya pengharapan di dalam Tuhan. Ngerti kalau apa yang ada di dalam dunia ini adalah sementara, termasuk kesusahan, kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi orang Kristen yang udah tahu panggilannya, bahwa di dunia ini hanya sementara, sudah tahu tujuan hidupnya, mengerti kehendak Tuhan, itu akan tetap bisa berjalan dengan kesetiaan dan konsistensi, tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan pengharapan. Hari-hari yang saya lalui itu sudah terpola. Dari bangun pagi sampai kemudian malam hari. Dan itu sudah seperti memiliki platform yang jelas gitu. Dari sebelum memulai pagi,
dari malam hari pun saya udah prepare. Itu saya usahakan tidur itu jam 10 dengan dengan maksud bahwa nanti sebelum doa pagi betul-betul mengawali hari, saya uh, tidurnya cukup supaya nanti doa paginya itu nggak ngantuk. Nah, dari mulai subuh kemudian uh, pagi-pagi benar sampai kemudian menutup hari itu sudah terpola. Bagaimana saya tetap menjaga hidup saya, menjaga persekutuan saya dengan Tuhan, menjaga pergaulan saya dengan Tuhan, menjaga seluruh hidup saya semaksimal mungkin. Hidup benar, bersih, bahkan berkenan di hadapan Tuhan. Tidur pun, berangkat tidur pun, saya selalu berjuang untuk menertibkan pikiran saya. Kalau tidak mengingat Tuhan, kebanyakan mengingat Tuhan, merenungkan firman, mengingat kebaikan Tuhan, dan saya tidur dalam damai sejahtera Tuhan. Dan itu akan terus bergulir gaya hidup yang udah terbentuk sampai akhir pertandingan iman selesai. Hidup harus berbuah. Hidup harus berbuah setiap hari. Ada kaitannya dengan yang saya percaya. Ini untuk saya, apa yang saya dapatkan mimpi tentang gaun pengantin. Gaun calon pengantin Kristus adalah yang bersih tadi, tanpa noda, yang cemerlang itu. Kalau Alkitab katakan kan, itu menggambarkan apa? Menggambarkan perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Wahyu 19 ayat 8 berkata, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lanan yang halus, yang berkilau-kilauan, dan yang putih bersih. Lanan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nanti akan dikenakan kain lanan halus, tapi itu kan kemudian dikenakan karena seturut dengan perbuatan-perbuatan selama di bumi ini. Itu yang setiap kita mesti ngerti. Di dalam sisa hidup kita ini, bagaimana berkomitmen, berjuang setiap hari untuk melakukan, menjalankan kehidupan ini, mulai di perkataan, pikiran, perbuatan, itu adalah perbuatan-perbuatan benar yang seturut dengan firman Tuhan. 2 Petrus 3:13 katakan seperti ini. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Selagi kita menantikan Tuhan datang, selama kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru, kita harus menantikan semuanya itu dan harus berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Tadi kan pakaian itu menggambarkan perbuatan-perbuatan benar, dan itu akan dikenakan seturut dengan sikap hidup kita. Jadi harus berusaha, kata firman. Kamu harus berusaha untuk berkata-kata, berpikir, berbuat seturut dengan kebenaran. Di Filipi 2 ayat 12 sampai 16, judulnya ini adalah nasihat untuk tetap mengerjakan keselamatan. Ayat yang senada ditekankan di sini bagaimana supaya tetap berpegang pada kebenaran. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ini berbicara dengan ketaatan. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.
karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil, ini gak boleh dilupakan. Jadi sambil kita menantikan Tuhan, menantikan langit dan bumi yang baru, Yerusalem baru, ini masih nyambung dengan Filipi 2 ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi pegangan untuk sampai ke tanah perjanjian. Pegangan untuk sampai ke menuju langit dan bumi yang baru. Pegangan untuk sampai ke Yerusalem baru. Pegangan untuk mendapatkan keselamatan adalah satu-satunya firman kehidupan, yaitu firman Tuhan. Makanya jangan pernah lari dari pondasi ini. Baca firman supaya dapatkan rema, dapat tuntunan bagaimana menjalankan seluruh kehidupan ini dengan seturut dengan firman kehidupan tadi. Makanya berbeda orang yang kemudian mendasarkan pertandingan imannya dengan konten-konten YouTube yang ini saya harus tegaskan gitu ya, karena ini ada dasar firman-Nya. Sambil menantikan semua itu, kita harus berpegang pada firman kehidupan. Firman kehidupan ini yang menjadi pondasi utama. Nanti artikel, konten itu akan dicocokkan dengan firman kehidupan. Kalau tidak sesuai dengan firman kehidupan, itu tidak boleh dijadikan pondasi. Nanti jadi liar, jadi berantakan gitu ya. Saya harus berpegang pada firman Tuhan. Dikatakan sambil menantikan semua itu, berpegang pada firman kehidupan. Firman inilah yang harus direnungkan, digali, mempertahankan ketaatan. Makanya sederhana sekali saya berpikir dan beriman. Sepanjang saya hidup dengan kebenaran firman Tuhan, saya hidup dalam firman kehidupan. Tak ada alasan Tuhan untuk menolak saya, karena Tuhan itu setia dengan firman-Nya. Setiap hari, terutama pagi hari, saya lebih banyak untuk mengambil waktu untuk menantikan Tuhan. Saya tak bosan untuk Tuhan tunjukkan saya hal yang besar, hal yang belum saya ketahui, yang tidak terpahami, seperti firman Tuhan tuliskan seperti itu, dan bicara kepadaku, buka mata rohaniku, buka telinga rohaniku gitu ya. Saya feel bahwa persekutuan itu sangat dalam gitu. Dan yang ada, jadi kalau saya nantikan Tuhan seperti itu, saya nggak ngotot gitu ya. Saya belajar untuk melakukannya dengan kerendahan hati. Ya terserah Tuhan mau tunjukkan dirinya atau enggak, itu terserah Tuhan. Tapi saya katakan dan saya pegang dalam iman saya, bahwa dalam hati saya juga, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna. Dia tahu cara untuk menyampaikan pesannya kepada kita. Dia tahu kita ini akan memahami pesan dari Tuhan itu dengan cara apa. Dia mengenal kita, dia mengerti kita, dia punya jalan yang sempurna. Kalau hari-hari ini saya diberikan hal-hal yang luar biasa lewat mimpi, dan saya nggak mau ada yang mimpi liar gitu ya, karena kembali kepada firman. Seperti tadi, gambaran gaun calon mempelai Kristus yang sangat bersih, berkilau, indah, tiada noda, dan ada gambaran karakter Kristus di sana.
Mungkin Tuhan yang menilai bahwa saya lebih mudah paham dengan penjelasan seperti itu, gitu ya. Dan saya pun syukuri kalau Tuhan memberikan pesan lewat mimpi. Dan itu ada dasarnya. Saya nggak mau dari dulu kan bilang bahwa Tuhan lebih banyak bicara kepada kita dan itu nggak perlu diuji oleh firman Tuhan. Jadi kalau ada mimpi, ada persesuaian dengan firman Tuhan dan kemudian itu membangun, membangkitkan. Itu berarti seturut dengan firman Tuhan. Dan lagi-lagi saya katakan, saya memberikan sharing ini bukan berdasarkan mimpi. Mimpi itu hanya penegasan. Saya nggak seperti orang tertentu di luar sana langsung menulis judul konten saya, mimpi penglihatan tentang gaun calon mempelai Kristus. Enggak. Saya ambil dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa pakaian itu menggambarkan perbuatan-perbuatan benar. Yuk, para sahabat dan juga saudara, itu yang kita harus kerjakan dalam hidup kita. Ada satu pesan yang sangat tegas tentang bagaimana perbuatan-perbuatan benar. Kalau saya jabarkan itu pasti akan berseri, akan banyak. Tapi saya ingat tentang hamba yang malas. Perumpamaan tentang hamba yang malas. Matius 25:26 berkata, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Langsung ke ayat 30, dan cepatkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini Yesus sedang berbicara kepada orang-orang yang mengerti Taurat. Dia dikerumuni orang-orang yang percaya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan saya percaya peringatan yang sama ini lebih ditujukan kepada orang-orang Kristen. Hamba-hamba yang tidak berguna itu adalah, jadi kalau orang malas itu orang yang tidak berguna. Saya sebagai manusia saja pun tidak suka melihat orang yang bawaannya itu malas. Senang melihat orang atau berteman dengan orang yang rajin, yang melakukan segala sesuatu itu dengan kegairahan gitu, bersemangat. Tuhan terlebih lagi, Tuhan tidak suka kita menjadi orang yang malas. Dan kemalasan itu bukan bagian daripada perbuatan benar. Jadi perbuatan benar itu tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tapi sikap hidup. Bisa bedakannya, ketaatan misalnya ada perintah Tuhan tentang mengampuni, misalnya tentang mengasihi gitu ya, itu kan perintah-perintah Tuhan. Kemudian ketaatan yang lain untuk menjaga perkataan, jangan melakukan percabulan, jangan berzina. Tetapi di luar itu adalah sikap hidup, yaitu tadi Tuhan nyatakan pentingnya sikap hidup ini untuk kita jalani lewat perumpamaan. Tuhan gak suka dengan kemalasan. Malas untuk melakukan parnya. Malas untuk berdoa sungguh-sungguh terhadap pokok-pokok doa. Malas untuk merenungkan firman. Malas untuk menghafal. Dan orang-orang yang malas ini itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang saya percaya, yang Tuhan maksudkan, peringatan yang Tuhan sampaikan ini, itu Tuhan sampaikan kepada orang-orang yang mengerti Taurat Tuhan pada saat itu. Dia berikan peringatan di depan para muridnya juga. Dia berikan perumpamaan tentang hamba yang malas. Dan ini juga peringatan kepada kita yang orang Kristen. Tuhan tidak suka dengan orang malas.
yang lebih cenderung mengikuti kemauan dagingnya. Bahkan menurut saya, hidup dalam daging itu bukan sekedar hidup dalam hawa nafsu, tapi kemalasan juga adalah kedagingan. Bukti seseorang tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ada orang-orang yang kemudian menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, akhirnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang berkenan, perbuatan-perbuatan yang benar. Kenapa? Dia dikuasai oleh kemalasan. Gak mau berkorban untuk Tuhan. Saya sangat berani katakan, kelompok seperti ini adalah kelompok orang jahat dalam mata Tuhan, di mata Tuhan. Dan tempatnya di tempat yang gelap, yang penuh dengan ratap dan ketak gigi. Sebab tidak semua orang Kristen akan diselamatkan. Mereka yang dalam kategori malas, itu kan bukan teladan hidup yang baik. Jangan merasa biasa dengan kemalasan. Makanya saya cukup heran ya dengan orang-orang yang gak bersemangat untuk firman Tuhan gitu ya. Ada sebuah artikel yang menuliskan bahwa nanti Alkitab akan hilang gitu ya. Atau firman Tuhan pada saat itu udah gak berkuasa lagi karena kasih karunia Roh Kudusnya itu sudah ditarik gitu ya. Itu perlu diuji, tapi andaikan itu terbukti nanti, apa pegangan orang yang malas melukiskan firman Tuhan dalam batinnya? Cuma dua menurut saya alasannya. Memang dia pemalas, atau memang belum lahir baru. Jadi belum dia ngerti apa yang paling berharga dalam hidup ini. Andaikan menghafal firman itu ada kaitannya dengan uang yang langsung bisa dinikmati, saya sangat yakin semua orang akan berlomba untuk hafal firman. Tapi karena memang pikirannya belum dibukakan, dia berpikir itu hal yang sia-sia. Saya mau katakan di sini bahwa kenapa Daud, kenapa Ayub kemudian bisa lolos mengikuti, menjalani, menghadapi, melewati masa-masa sukar dalam hidupnya. Yang saya pahami karena mereka hidup dalam ibadah. Firman Tuhan berkata, ibadah itu berguna dalam segala hal. Termasuk ketika kita masuk dalam kesesakan, termasuk ketika kita mempersiapkan kekekalan. Salah satu bentuk ibadah kan membaca, merenungkan, memperkatakan, mengingat-ingat firman Tuhan. Akan berbeda, Pak. Akan berbeda, para sahabat. Saudara, berbeda. Orang yang sungguh-sungguh membaca, merenungkan, mempelajari firman Tuhan, memperkatakannya, akan berbeda outputnya dengan orang yang cenderung mengikuti kedagingannya, gak mau baca firman, gak mau menghafal. Saya bahkan dapatkan ada orang-orang yang memang menjadi gagal dalam mengikuti Tuhan, gagal dalam menemukan panggilannya. Karena kemalasan yang begitu berakar di dalam dirinya, gak mau berkorban untuk menghafal firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu adalah sesuatu yang harusnya mengenyangkan, sesuatu yang terasa nikmat bagi roh kita. Makanya kemarin sampai saya tambahkan lagi perihal topik modul September gitu ya, yang amarah dan kebodohan itu. Karena saya pikir ini sangat berguna untuk kita. Dan kalau diberikan hati untuk menghafal, gampang kok untuk menghafalkannya. Tapi kebanyakan apa? Dikuasai oleh kemalasan. Kemalasan itu bukan perbuatan-perbuatan yang benar. Bahkan kemalasan akan membangkitkan murka Tuhan atas seseorang. Ini cara hidup yang harus dibangun. Tadi yang saya katakan di hari Rabu, saya pengen sampaikan kepada kita bagaimana hari-hari yang dilalui itu penuh dengan buah kebenaran. Setiap hari lewati dengan perkataan yang baik.
baik perkataan langsung ataupun lewat tulisan, dengan pemikiran yang benar. Bukan cuma baik tapi benar, perbuatan-perbuatan yang benar. Setiap hari begitu. Dan kita didapati memiliki perbuatan-perbuatan yang benar, sehingga kelak kita dikenakan pakaian lenan. Pakaian lenan yang menggambarkan perbuatan-perbuatan benar itu kan penegasan atas praktek hidup selama di bumi. Dan jauhkan kemalasan. Gak mungkin tertulis dalam firman Tuhan soal peringatan kemalasan kalau itu bukan sesuatu yang hal penting yang perlu diperhatikan. Saya tak pernah bosan mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya, termasuk pola hidup saya yang udah jelas dari pagi sampai malam. Dan kebanyakan orang seperti yang kemarin, yang saya katakan jauh dari persekutuan dengan Tuhan, orang masih banyak buta, orang Kristen bahkan mungkin udah tua umurnya, aktif pelayanan, belum berpikir ibadah itu sesuatu yang penting. Padahal ibadah itu berguna dalam segala hal. Tapi bukan berarti ibadah aja kerjanya, tetap berkarya. Tapi jangan lupa ibadah itu yang di atas aktivitas yang lain. Ibadah itu nggak boleh cuma rutinitas, tapi harus ada progres, kemudian ada kehidupan di sana, ada kenikmatan. Makanya seharusnya semakin hari semakin dalam sama Tuhan, dan mengubahkan hidupnya menjadi manusia yang baru, sampai pada titik dia mengerti bahwa dia akan menyukai apa yang Tuhan suka, menyukai apa yang Roh Kudus suka, Bapa suka, dan menolak, tidak menyukai hal-hal yang juga tidak disukai oleh Tuhan. Dan apalagi dengan pencapaian sekarang ya, saya cenderung setuju dan ikuti apa yang dikatakan oleh Sadu ya. Nanti saya bagikan videonya. Kalau diterjemahkan rasanya terlalu panjang, tapi mungkin tentang hal-hal yang penting aja ya. Bagaimana dia sampaikan bahwa kita ini memang sudah di akhir zaman gitu ya. Antikris itu sudah nggak lama lagi akan menyatakan dirinya. Dia dieluk-elukan, dia ditinggikan, lalu tanda binatang itu akan diberlakukan. Ini kemudian dijelaskan oleh beliau itu ketika di awal video, di pertengahan video rasanya dia bagikan bagaimana banyak hamba Tuhan bertanya soal vaksin ya. Ini saya tidak sedang menyinggung vaksin, tapi dia punya kesaksian bagaimana dia, kalau kita datang sama Tuhan bertanya, Tuhan punya cara yang sederhana untuk menjawab kita gitu ya. Nah, tapi penekanan saya adalah bagaimana kita ini sudah di akhir zaman. Antikris akan muncul, semuanya sudah, kita akan masuk pada masa kesukaran. Bahkan tanda binatang itu nanti akan berlaku dengan urutan, antikris itu muncul dulu gitu kan ya. Orang-orang yang punya kedekatan sama Tuhan yang tadi saya katakan akan ngerti, akan sepakat. Karena itu yang saya rasakan dengan di dalam roh saya gitu ya. Karena sebetulnya gampang saja. Kalau kita bergaul dengan seseorang, kita akan tahu banyak tentang orang itu. Tuhan juga sama. Sekalipun dia Allah yang maha tinggi, kalau ada anaknya yang bergaul dengan dia, menghabiskan waktu yang banyak dengan Tuhan setiap hari dengan kesetiaan dan konsistensi,
Tuhan justru nggak tahan. Dia akan berbagi apa yang akan terjadi. Kemarin kan saya katakan, belum pulih ekonomi, harga BBM naik, itu akan semakin kita bawa kepada kesulitan. Saya tidak sedang berharap akan seperti penuaian jiwa-jiwa ya. Tapi yang saya mau katakan adalah sejauh ini dari pergaulan saya dengan Tuhan tiap-tiap hari gitu di alam roh, dan itu bukan sesuatu yang berubah gitu ya. Saya lebih cenderung katakan bahwa kita justru di akhir zaman sedang mengarah pada munculnya antikris itu, dan siap-siap adanya penganiayaan, pemaksaan, tanda binatang. Itu yang saya pahami dari pergaulan saya dengan Tuhan. Makanya saya produktif untuk membagikan apa yang saya dapatkan dari persekutuan dengan Tuhan dalam sharing gitu ya. Karena selalu saja saya dilimpahi dengan apa yang menjadi pesan Tuhan gitu ya, untuk disampaikan, dan selalu terhubung dengan firman. Dan juga ketika baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, terlalu banyak rema. Mestinya kita seperti itu. Kita mengerti apa yang kita harus kerjakan, hidup memberikan buah. Lewat ibadah, lewat perkataan. Bahkan sebetulnya dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, gak usah pekerjaan yang seperti kerja di perusahaan, di kantor, di usaha gitu ya. Hal-hal yang kita kerjakan di dalam rumah pun itu ibadah, dan Tuhan mau kita lakukan dengan tidak bermalas-malasan. Ya, bersih-bersih, rapi-rapi. Tuhan menikmati. Dan apapun yang kita lakukan, kalau seperti untuk Tuhan, itu adalah pelayanan. Jadi intinya saya mau katakan, hari-hari kita sedang memasuki itu yang saya rasakan. Gak pernah berubah-ubah. Makanya saya setuju dengan Sadu gitu ya. Itu bagi saya hanya sebagai konfirmasi, dan beliau adalah yang sudah punya pengalaman yang hebat dengan Tuhan. Buat saya juga cara Tuhan untuk menjelaskan apa yang saya dapatkan gitu ya. Kita harus mengerti, memahami bahwa kita ini sedang masuk pada akhir zaman. Kebanyakan orang Kristen gak pahami ini. Bagaimana mungkin dia pahami? Gak punya jam-jam doa yang teratur dengan Tuhan, gak punya pergaulan dengan Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan, meninggalkan ibadah, tidak memiliki persekutuan, pergaulan dengan firman Tuhan. Ini hanya dipahami orang yang bergaul dengan firman Tuhan, bergaul dengan Tuhan, memiliki ibadah. Pengetahuan itu yang membuat terus terjaga kapanpun Tuhan datang. Kiranya didapati aku tetap setia, dan bukan cuma itu, didapati aku hidup dalam kebenaran, baik dalam perkataan, pemikiran, dan perbuatan, supaya kelak saya bisa dikenakan gaun itu. Tadi mimpi itu hanya penegasan. Bagaimana saya melihat gambaran gaun calon mempelai Kristus, berkilau, tiada noda, dan bersih. Ada karakter Kristus yang melekat pada gaun itu. Yang maksudnya adalah bahwa karakter firman kehidupan, firman kebenaran, di mana gaun itu menggambarkan sebuah praktik hidup yang benar, yang seturut dengan firman Tuhan. Tadi dikatakan harus sambil berpegang pada firman Tuhan. Jadi sama seperti perkataan saya yang dulu 6-5 tahun yang lalu. Orang kalau nggak baca firman, berpotensi untuk tidak selamat. Orang kalau jauh dari pergaulan firman Tuhan, itu akan jalannya sesat. Gak ada pelita, gak ada terang.
bagi dirinya. Sedangkan tahu firman pun kalau nggak submit dengan itu, nggak menjadi pelaku firman, itu nggak akan mengubah hidupnya. Jadi teruslah semakin dalam firman Tuhan. Karena Paulus berkata, sambil berpegang pada firman kehidupan, bukan yang lain. Yang lain bisa diterima, mimpi boleh diterima, penglihatan boleh diterima, pesan Tuhan bisa diterima sepanjang sejalan dengan firman Tuhan. Perbaiki pola ibadahnya, jangan cuma rutinitas. Harus mau bayar harga menantikan Tuhan. Terutama kalau pagi hari, saya lebih banyak fokus untuk menikmati hadirat Tuhan. Bagi saya itu bukan sesuatu yang sia-sia. Kalau saya mendengarkan musik atau menyembah Tuhan tanpa banyak berkata-kata. Sebab bukan itu inti daripada peribadatan yang dalam sama Tuhan. Tapi bisa menikmati Tuhan itu dalam persekutuan yang intim. Itu yang paling utama. Bisa merasakan keintiman dengan Tuhan. Itu yang harus dikerjakan. Itu yang harus dikejar. Nah, ini saja yang saya mau bagikan buat kita. Karena terus bersemangat. Semakin mengerti gambaran. Akhir dari semua ini bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan dan kita dijadikan mempelai olehnya. Siapakah dia? Mereka yang memiliki pakaian yang bersih, yang menggambarkan praktek hidup yang benar, baik perkataan, pemikiran, dan perbuatan. Lalu setiap hari dengan komitmen ini, gak ada yang lain kecuali hidup benar, hidup berjaga, layak sebagai mempelai. Di akhir saya ulangi, di akhir saya bagikan firman ini dan saya ulangi bacakan. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Tuhan udah berjanji kita akan ada pada Yerusalem baru nanti. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semua itu, kamu harus berusaha. Kamu harus berusaha. Kamu harus berusaha. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Dalam perdamaian dengan dia. Orang yang ngerti dia mau ketemu siapa. Ketemu Tuhan yang kudus. Dia pasti menjaga perkataannya yang kudus. Tidak perkataan yang sia-sia. Tidak perkataan yang kebun binatang. Tidak perkataan yang menggosip. Apalagi mengatai orang, memfitnah orang, menghakimi orang. Tapi menjaga perkataannya perkataan yang kudus. Sebab firman katakan baru perkataanmu kamu akan dibenarkan dan dihukum. Jadi orang yang ngerti konsekuensinya, dia akan menjaga perkataannya yang baik dan benar. Demikian juga dengan perbuatan-perbuatannya. Ini yang saya hidupi. Ini yang saya bagikan. Kiranya menjadi teladan. Sungguh Tuhan akan datang. Dan dia adalah Allah yang hidup dan menjadi mempelai laki-laki bagi setiap orang Kristen, orang percaya yang menjaga pakaiannya tetap bersih. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada OLMTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat para Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Ku tahu hidup